وبعلوم أسرارهم ونفحاتهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين ذريته وأهل بيته كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وكما يليق بعظيم شرفه وكماله ورضاك عنه كما تحب وترضى له دائما أبدا عدد معلوماتك ومداد كلماتك ورضا نفسك وزينة عرشك أفضل الصلاة وأتمه وأكملها كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغافل عن ذكرك وذكره غافل سلم تسليما كذلك وعلينا معهم فيهم برحمتك ارحم الراحمين. اللهم احشرنا في زمرته واجعلنا من أهل شفاعته وأحينا على سنة وتوفنا على ملته وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه غير خزايا ولا نادم ولا شاكين ولا مبدلين ولا فاتن ولا مفتون آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وعلم سائر الصالحين في الدارين آمين. قال رحمه الله تعالى باب لا تخرج روح عبد مؤمن أو كافر حتى يبشر وأنه يصعد بها. Bab yang menerangkan di sini bahwa ruhnya seorang hamba mukmin itu tidak akan keluar, seorang hamba umumnya baik dia mukmin atau kafir, hatta yubasyara sehingga dia diberikan kabar baik, kabar gembira atau kabar buruk, wa annahu yas'adu biha, dan malaikat yang mencabut nyawanya itu akan membawa ruhnya itu menghadap ke Allah Subhanahu wa taala, ya. Sampai qala wa haddatsana Syababah bin Yasar Sawar an Ibn Abi Dhi'b an Muhammad bin Amr bin Atha an Sa'id bin Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa hadha isnadun sahihun thabitun ittafaqa ala rijalihi al-Bukhari wa Muslimun rahimahumullah ta'ala ma 'ada ibn Abi Shaybah fa innahu li Muslimin wahdahu kharrajahu Abd bin Humayd aidan an Ibn Abi Dhi'b qala Muhammad bin Umar حدثني سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالح قالوا أخرجي أيتها الروح الطيبة فذكره مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إذا خرجت روح العبد المؤمن تلقاها ملكان يصعدان بها. قال رحمه الله تعالى حدثنا شبابة بن يسار سوار عن ابن أبي ذئب حدثنا شبابة بن يسار. Ini hadis dari Syababah bin Yasar. Ibn Yasar bernama Sawar. An Ibn Abi Dhi'b dari Ibn Abi Dhi'b. An Muhammad bin Amr bin Atha dari Muhammad bin Amr bin Atha. An Sa'id bin Yasar dari Sa'id bin Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhum wa hadha isnadun sahihun thabitun, dan ini sanadnya sahih thabit, memang ada, pasti adanya. Ittafaqa ala rijalihi al-Bukhari Muslimin, sepakat atas perawi-perawinya, rijalnya artinya perawi-perawinya, ya. Sepakat antara Imam Bukhari dan Muslim. Ma'ada Ibn Abi Shaybah, kecuali Ibn Abi Shaybah. Fa innahu li Muslimin, sesungguhnya yang dari jalur Ibn Abi Shaybah itu khusus diriwayatkan oleh Imam Muslim wahdahu. Imam Muslim aja yang meriwayatkan dari Ibn Abi Shaybah. Kharrajahu Abd bin Humayd aidan, dan ini hadis dikeluarkan atau diriwayatkan juga oleh Abd bin Humayd aidan. An Ibn Abi Dhi'b, dari Ibn Abi Dhi'b.
Sama dengan yang di atas Ibnu Abi Dhi'bin. Qala Muhammad bin Amrin sebenarnya, bukan Muhammad bin Umar. Karena di atas kita lihat yang di pertama, yang tadi kita baca, an Ibnu Abi Dhi'bin an Muhammad bin Amrin ibni Ata'in. Muhammad bin Amr bin Ata'in sebenarnya. Tapi yang di sini qala Muhammad bin Umar katanya. Sebenarnya Amr ya. Qala Muhammad bin Amr haddatsani Sa'id ibn Yasar. Ini Sa'id bin Yasarin an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Nabi kita Muhammad bersabda innal mayyita tahduruhul malaikah. Sesungguhnya mayit, orang yang meninggal itu akan didatangi, akan dihadiri oleh malaikat. Nah, malaikat pencabut nyawa, dan kita sudah baca dari sebelumnya, sudah lewat bahwa malaikat pencabut nyawa itu mempunyai ajudan juga yang begitu banyak, enggak? Sehingga seorang tidak akan bisa lari dari ketentuan yang ini. Ya. Lamun dek yang mungkin kabur ketik tibanya dan dia tidak sadar orangnya. Maka di sana banyak yang menjaganya, malaikat selain daripada malaikat pencabut nyawa, enggak? Tahdurul malaikatu. Fa idza kana ar-rajulu salih, kalau orang yang meninggal itu orang yang saleh, orang yang baik, qalu, malaikat ini akan mengatakan apa? Ukhruji ayyatuhar ruhut thayyibah. Keluarlah hai jiwa atau ruh yang baik. Fadzakarahu Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan ini diuraikan, disebutkan oleh Imam Muslim dari riwayat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala idza kharajat ruhul abdil mu'mini, jikalau sudah keluar ruhnya seorang hamba yang mukmin itu, talaqqaha malakani, akan disambut oleh dua malaikat. Nah, jadi kemarin sudah kita baca juga, enggak serta-merta dia itu datang langsung mencabut nyawa orang, enggak, beri salam dulu, baru binara beri salam. Sebutkan di sana, assalamu alayka ya waliyallah. Demikian kan, enggak ya, mungkin ini memang malaikat harus begitu, enggak, beri salam dulu baru dia mencabut nyawa seseorang yang mukmin. Makanya ukhruji ayyatuhar ruhul mu'min at-thayyibah, ruh thayyibah, ayyatuhar ruh thayyibah, keluarlah, diperintahkan untuk keluar. Artinya kalau di sini kalau diperintahkan keluar enggak dicabut, enggak, tapi jangan perlahan-lahan, disuruh untuk keluar. Idza kharajat, jikalau sudah keluar itu ruh seorang hamba yang mukmin itu, talaqqaha, disambut, akan dijemput oleh dua malaikat, yas'adani biha, yang akan membawanya naik menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Kemarin disebutkan bahwa ruh seorang mukmin itu akan dibawa naik menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau rohnya orang kafir atau roh orang yang jahat itu tidak akan dibukakan pintu langit. Diketuk pintu langit sama malaikat. Siapa? Oh si fulan, berarti orang baik ini. Silahkan masuk. Nah, lamun roh orang-orang yang tidak baik, orang yang jahat atau orang kafir, itu akan marah-marah tertuncebang ke atas, lepas. Ursilat. Kemarin sudah kita baca di sini, enggak? Fatursalu minas sama. Tursalu ay dilepas. Dilepas dari langit. Thumma tasiru ilal qabri, dan akan kembali jatuh ke kuburnya. Enggak? Nah, ini yang menerangkan bahwa apa yang disebutkan di dalam bab ini sendiri, hatta yubasyara wa annahu yas'adu biha wa anna al-malak, malaikat pencabut nyawa itu akan membawanya naik. Enggak? Inilah dia. Idza kharajat ruhul mu'min rahat ruhul abdil mu'mini. Jikalau sudah keluar ruhnya seorang hamba yang mukmin, talaqqaha malakani, akan disambut, dijemput oleh dua malaikat, yas'adani biha, yang akan membawanya naik menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Qala Hammadun fadzakara min tibi rihiha. Fadzakara min tibi rihiha wa dzakara al-misk.
Dan disebutkan di sana, perawi menyebutkan di sana bahwa min tibin rihiha, dengan aroma bau yang enak, yang wangi. Ya. Kayak apa? Seperti seperti minyak kasturi, minyak misk, ya. Qala wa yaqulu ahlus sama, dan di sana penghuni langit begitu mulia, begitu dia sudah sampai di atas, akan menyambutnya ruhun thayyibah. Penghuni langit akan mengatakan apa daripada malaikat, dan mengatakan apa? Ruhun thayyibatun ja'at min qibalil ard. Ini ruh yang baik, yang saleh, ruh yang baik yang datang dari bumi. Sallallahu alaiki, salawat atasmu hai ruh. Ini kan ruh itu kan alaiki wa ala jasadin kunti ta'murinahu. Selawat atasmu, selawat di sini rahmat untukmu. Untukmu hai ruh yang baik, hai jiwa yang baik, wa ala jasadin, yang berada di dalam tubuh yang baik, yang engkau hidupkan, engkau besarkan, engkau bangun dengan kebaikan. Fayantaliqu biha ila rabbih, dan ini malaikat ini akan membawanya menghadap ke Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhannya. Tsumma yaqul, kemudian Allah berkata padanya, intaliqu biha ila akhiril ajali, bawalah dia sampai akhir ajal, sampai akhir ketentuan nanti, ya sampai akhir akhirat, ya akan dibawa sama ini. Wa innal kafir idza kharajat ruhu, dan sesungguhnya orang kafir idza kalau keluar ruhnya itu, orang kafir itu, qala Hammadun wa dzakara min natniha, dan disebutkan di sana dari baunya yang busuk, yang ya, wa dzakara la'nan, dan dia akan dilaknat oleh penghuni langit. Artinya dikecam sama penghuni langit, bahwa ini ruh yang tidak baik, yang jahat, yang ada di dalam jasad yang tidak baik dan jahat. Ruhun khabithatun, ruh yang jelek, yang jahat, ja'at min qibalil ardh, yang datang dari bumi. Qala fa yuqalu, dan sana dikatakan, intaliqu biha ila akhiril ajali, bawalah dia sampai nanti batas waktu yang sudah ditentukan. Qala Abu Hurairah, faradda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riqatan kanat alaihi wa ala anfihi hakada. Di sini Rasulullah waktu menguraikan hadis ini, waktu mensabdakan hadis ini, beliau kebetulan di tangannya itu ada apa namanya, ada sehelai kain, gumash. Riyatah ini adalah kayak apa namanya, kain kapan, tapi enggak besar, ya marak siput tangan lah. Kanat alaihi, yang ada di tangan beliau. Riyatatan, faradda Rasulullah mengembalikan itu, seakan-akan ini ruh yang dibawa sama malaikat ini, ruh orang yang kafir ini, baunya sudah nggak bisa dicium, saking mambune si anu, ya. Nah itu yang membedakan antara ruh orang mukmin, kan sampai ruhnya aja berbeda, ruh orang mukmin itu. Sebagaimana dia berbeda kelakuannya di dunia ini, orang yang mukmin, orang yang baik itu akan berkeluhan baik, ya. Dengan orang-orang kafir, orang-orang yang jahat itu kan akan begitu juga ruhnya akan disambut dengan baik, dengan membawa aroma yang sedap, yang enak dicium. Sementara orang-orang yang tidak baik, orang yang jahat dan orang-orang kafir itu baunya yang bau bangke lah, ya. Sehingga Rasulullah SAW mengembalikan dengan menutup hidung beliau dengan apa namanya, dengan kain yang sepetangan yang ada di tangannya. Ya. Faradda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riyatatan kanat alaihi ala anfihi hakada. Karena apa? Karena baunya yang tidak sedapnya. Qala al-Bukhari rahimahullah taala, mengatakan Imam Bukhari, an Qatadah bin Samit, an Ubadah bin Samit, dari Sayyidina Ubadah bin Samit, seorang sahabiyun jalil, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala man ahabba lika Allah ahabba Allah liqa'ah. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ingin juga
kepingin, rindu akan berjumpa dengannya. Man ahabba, yang orang yang ingin dan merindukan Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih rindu padanya. Ya. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Dan orang yang tidak suka untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah pun juga tidak menyukai untuk berjumpa dengannya. Nah, faqalat Aisyah, itu mengatakan Sayyidat Aisyah radhiyallahu taala anha, atau ba'du azwajihi, atau separuh daripada istri-istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa inna lanakrahul mauta. Nah, sesungguhnya kami tidak suka kepada kematian. Faqala laysa dzaka walakinnal mu'mina idza hadarahu al-mautu busyira biridwani minallahi wa karamatihi falaysa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu fa ahabba liqa Allah wa ahabba Allah liqa'ahu. Nah, bukan yang demikian. Maksudnya bukan demikian ini kan. Yang dimaksud dengan man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, rindu dengan berjumpa dengan Allah SWT, maka Allah lebih rindu juga, kan? Lebih merindukan dia. Dan siapa yang tidak suka untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah pun juga tidak menyukai untuk berjumpa dengannya. Qala wa qala Aisyah inna lanakrahul maut. Berarti kita ini tidak suka kepada kematian, ya. Faqala laysa dzaka. Bukan demikian kata Rasulullah SAW. Walakin, akan tetapi walakinnal mu'mina idza hadarahu al-maut. Akan tetapi orang mukmin itu kalau sudah didatangi oleh kematian, busyira, mereka akan diberikan kabar gembira. Kabar birridwanin, dengan apa? Dengan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, wa karamatihi, dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Falaysa syai'un ahabba ilaihi, dan tidak ada sesuatu yang lebih disukai daripada ridha Allah ini dan kemuliaan yang diberikan kepadanya. Mimma amamahu, dari apa yang ada di sekelilingnya, yang ada di depannya. Fa habba liqa Allah, maka dia ingin, orang hamba yang mukmin itu ingin dan suka, rindu dengan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan merindukannya. Wa innal kafir idza hadara al-maut, dan orang begitu juga sebaliknya, orang kafir itu kalau sudah didatangi oleh kematian, busyira bi'adzabillah wa 'uqubatihi, dia akan diberikan ancaman, berikan kabar bahwa dia akan diancam nanti, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaysa syai'un akraha ilaihi, dan tidak ada sesuatu yang paling tidak disukai daripada apa yang dia jumpai daripada kabar-kabar yang tidak menyenangkan. Mimma amahu, daripada apa yang di depannya. Fakariha liqa Allah wa kariha Allah liqa'ahu, maka di sanalah orang-orang kafir itu tidak suka untuk berjumpa, tidak ingin untuk berjumpa dengan Allah. Begitu juga Allah tidak akan ingin berjumpa dengannya. Akala kulli hal, orang mukmin itu apapun yang diperbuat di dunia ini, kalau merupakan suatu kebaikan, itu akan didapati nanti setelah matinya. Kalau dia baik di dunia ini, sering beribadah di dunia ini, sering mendekatkan diri kepada Allah SWT, maka dia akan disambut nanti di sewaktu dia meninggal. Dia akan sambut dengan para malaikat, ruhnya akan dibawa menghadap kepada Allah SWT, dan Allah pun akan senang berjumpa dengannya. Begitu juga sebaliknya, orang-orang kafir itu, ya, karena dia orang-orang yang jahat, maka tidak ada yang paling dosa yang paling besar daripada syirik billah. Inna syirka la dhulmun azim. Kezaliman yang paling besar adalah menyekutukan Allah SWT di perbuatan ini. Jadi orang-orang yang kafir ini nanti kalau sudah mati, dia itu akan diberikan ancaman. Dia akan melihat nanti di mana tempat kedudukannya, apakah di neraka atau di surga. Begitu juga orang mukmin. Begitu dia meninggal, dia akan melihat kedudukannya di surga. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim Ibn Majah min hadits Aisyah wa Ibn al-Mubarak. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibn Majah dari hadis Sayyidati Aisyah wa Ibn al-Mubarak, dan Ibn al-Mubarak juga meriwayatkannya dari hadis Anas radhiyallahu taala anhu, bahwa siapa yang suka, yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan suka berjumpa dengannya, ya. Faslun, hadzal hadits, faslun, hadzal hadits, ini hadis wa in kana mufassiran atau mufassaran mubayyanan, sekalipun dia sudah
dijelaskan, diterangkan, sudah diterangkan. Faqad ruya an Aisyah radhiyallahu taala anha, ini telah diriwayatkan juga dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha fi tafsir hadzal hadits, dalam tafsiran ini hadis ini, annaha qalat, bahwasanya Sayyidah Aisyah mengatakan apa? Qalat li Syuraih bin Hani, mengatakan kepada Syuraih bin Hani, waqad sa'alaha amma sami'ahu min Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Dan ini Syuraih bin Hani ini mendengar hadis tersebut dari Sayyidina Abu Hurairah, dan langsung dia bertanya kepada Sayyidah Aisyah, walaysa billadhi tadhhabu ilaihi, bukan, tidak sesuai dengan apa yang ditafsirkan oleh Sayyidah Aisyah. Beliau menafsirkan apa? Walakin, akan tetapi, idza syahasal basaru, kalau pandangan mata itu sudah mengikuti ruh, syahasa, enggak? Wa hasyarajatis sadru, dan dada sudah mulai bernapas dengan sulit, ya, dada. Wa sya'arral jildu, jild, kulit sudah mengkerut, dah. Tashannajat al-asabi', beku, kram, ini apa nih, jari jemarin teh mengeras, anda. Fa'inda dzalika, di saat itu, man ahabba lika Allah, siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, ingin bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan suka untuk bertemu dengannya. Wa man kariha lika Allah, dan siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak akan suka untuk bertemu dengannya. Jadi ini dalam keadaan kapan? Waktu sakaratul maut, waktu sudah semua jasad kita ini sudah berubah, yang tadinya dari lemas menjadi keras, dan gitu juga napas kita yang sudah tenang jadi berombak-ombak, sulit untuk mengeluarkan napas. Dan begitu juga pandangan mata itu sudah berubah, ya. Dan di saat inilah yang dimaksud dengan hadis tersebut, siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah pun akan senang berjumpa dengannya. Siapa yang tidak suka, tidak ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah pun tidak akan suka untuk berjumpa dengannya, ya. Nah, itu arti daripada hadis yang diuraikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala kharrajahu Muslimun, ini hadis dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu taala anhum. Wa ruya anha, dan diriwayatkan juga anha dari Sayyidah Aisyah. Ini dhamirnya kembali kepada Sayyidah Aisyah. Aidan fi tafsirihi, di dalam menafsirkan hadis ini, annaha qalat, bahwasanya Sayyidah Aisyah mengatakan apa? Idza arada Allah bi 'abdin, jika Allah menghendaki seorang hamba khairan, kebaikan, namun kehendaki kepada seorang hamba kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah akan membentuk, menugaskan, qayyada lahu qabla mautih, maka Allah menugaskan sebelum dia meninggal, 1 tahun dari sebelum dia meninggal, menugaskan malaikat, seorang malaikat yang akan menemaninya, yang akan fasaddadahu wa waffaqahu. Pada sana Allah akan membenarkan, menjadikan langkahnya itu kepada sesuatu yang benar. Wa waffaqahu, dan berikan dia taufik untuk berbuat kebaikan. Namun dengan janin Allah Subhanahu wa taala kebaikan, nanti di akhir hayatnya, sebelum dia meninggal, Allah akan mengutus seorang malaikat, menugaskan seorang malaikat untuk menemaninya. Jadinya dia akan digiring kepada berbuat kebaikan, dipermudah untuk berbuat sesuatu yang baik. Di dunia ini, sebelum dia meninggal, 1 tahun dia sebelum meninggal. Ini namakan dengan husnul khatimah, apa enggak? Husnul khatimah, maka seorang itu, maka kita tetap minta husnul khatimah ini. Mudah-mudahan, ya, makanya tetap kita berdoa sebagaimana yang diajarkan sama Rasulullah SAW. Rabbana taqabbal minna wa afina wa afanna wa ala ta'atika anna wa ala ghairika la takinna wa ala al-iman wal islam tawaffana. Ala al-iman wal islam, dan atas iman dan keislaman wafatkan kami, ya Allah. Nah ini hadis di sini diantaranya, di antara tafsir yang tadi, tafsir daripada hadis yang mengatakan
Sabda Rasulullah yang mengatakan, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Siapa yang ingin suka untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan senang berjumpa dengannya. Siapa yang senang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan senang berjumpa dengannya. Dan siapa yang tidak senang, tidak suka berjumpa dengan Allah, maka Allah pun tidak suka berjumpa. Ini ditafsirkan dengan apa Sayyidat Aisyah sama Sayyidat Aisyah? Bahwasanya Allah nanti kalau orang mukmin itu sebelum dia meninggal 1 tahun, sebelum dia meninggal Allah akan menugaskan seorang malaikat untuk mengiringnya untuk berbuat kebaikan. Buat amal-amal yang soleh di dunia sebelum dia meninggal, 1 tahun sebelum meninggalnya. Qabla mautihi bi'amin. Allah qayyadallahu malakan. Allah menugaskan seorang malaikat, mentakdirkan dan menugaskan seorang malaikat, fasaddadahu. Saddadahu ayat membenarkan jalannya, langkahnya. Saddadahu tahu. Setiap langkahnya itu menuju ke kebaikan, menuju ke sesuatu yang baik. Ya. Wa waffaqahu, dan Allah akan memberikan dia taufik untuk melakukan. Taufik itu kan halqu qudrat ta'ah, qudrah ala amaliyat at-ta'ah. Allah akan menciptakan di sana kemampuan dia untuk berbuat kebaikan, ketaatan. Itu namakan taufik. Hatta yaqulan nas, sehingga orang-orang yang ada di sekelilingnya, orang-orang yang ada bersama dia, mengatakan apa? Mata fulanun khairu ma kana. Si fulan ini yang ditugas, sebelum dia meninggal 1 tahun, begitu dia meninggal, Allah akan menugaskan seorang malaikat untuk menemaninya dan menjaganya, untuk selalu berbuat kebaikan, dan membenarkan langkahnya menuju ke kebaikan, meringankan langkahnya untuk berbuat kebaikan, dan Allah memberikan dia taufik. Nah ini begitu dia meninggal, nanti orang-orang di sekelilingnya mengatakan apa? Ini si fulan mati dalam keadaan luar biasa baiknya. Maka dalam satu riwayat, begitu Rasulullah SAW dengan para sahabat, begitu ada jenazah yang lewat, ada jenazah lewatnya Pak nih, lewat di hadapan Rasulullah SAW. Ini orang-orang di sekeliling ini memujinya. Oh ini fulan meninggal, orang baik, orang baik. Apa yang Rasulullah? Wajabat. Artinya apa? Wajabat lahul jannah. Dan pasti dia akan mendapatkan surga. Pasti dia akan mendapatkannya. Mendapatkan apa? Mendapatkan surga. Akan masuk surga. Begitu juga, enggak selang berapa hari, berapa jam lagi ada yang lewat, jenazah lewat. Nah, orang-orang mengetahui bahwa jenazah ini orang jahat, orang tidak baik. Wah, ini orang selalu berbuat begini-begini di dunia. Apa kata Rasulullah? Wajabat. Arti wajabat lahu an-nar. Dan pasti dia akan mendapatkan api neraka, masuk ke api neraka. Nah, akhirnya ditanya Rasulullah SAW, tadi kok yang waktu yang pertama baginda mengatakan wajabat, terus yang di kedua begitu juga wajabat. Apa arti wajabat di sini ya Rasulullah? Apa artinya? Udah pasti. Nah, wajabat artinya sudah pasti. Oh ya, begitu dia lewat yang pertama, karena kalian memujinya, kalian semua aku dengar bahwa kalian itu memuji orang ini dengan kebaikan, bahwa orang ini orang baik dengan ini, maka dengan pujian kalian, karena kalian itu merupakan apa? Saksi di dunia ini, maka dia akan mendapatkan surga sesuai pujian kalian. Nah begitu dia datang yang kedua ini, kalian mengecamnya, mengatakan bahwa dia orang tidak baik, orang ini. Kalian itu adalah saksi di permukaan bumi ini, maka dia mendapatkan apa yang dia lakukan di dunia. Mereka tidak baik, artinya dia akan mendapatkan neraka. Maka dari itu di sini disebutkan Allah itu akan menugaskan seorang malaikat untuk menemani, menjaga ini seorang hamba yang baik ini, orang hamba yang mukmin ini di dunia. Sebelum meninggalnya, 1 tahun sebelum meninggal, akan ditugaskan seorang malaikat untuk menemaninya nanti, menjaga langkah-langkahnya, jangan sampai dia terpeleset, tergelincir lagi, maka dia diarahkan kepada sesuatu yang baik. Ya. Fasaddadahu tahu.
langkah-langkahnya itu akan menuju kebenaran dan dia akan diberikan taufik untuk berbuat kebaikan. Nah, sehingga nanti kalau dia meninggal, orang-orang akan mengatakan apa? Mata fulanun khairan makan. Fulan meninggal dalam keadaan yang baik sekali. Khairan makan. Sangat baik. Fa idza uhdira, jikalau sudah dia uhdira, ini uhdira itu artinya sudah tudir, sudah meninggal. Wa ra'a thawabahu, begitu dia dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia melihat nanti di hari kiamat, begitu dia dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan amal-amalnya. Begitu dia lihat pahalanya yang begitu banyak, tahawwa'a nafsuhu. Atau qala tahawwa'at nafsuhu. Tahawwa'at itu artinya tersentak hatinya, kaget dia. Ya. Kaget. Tersentak hatinya, artinya sempat dia itu kaget. Dari mana aku dapatkan ini? Ya, pahala yang begini. Nah, dan itu tatkala dia itu ahabba liqa Allah wa ahabba liqa wa ahabballahu liqa'ah. Dan itu terjadi kapan? Saat dia itu mau meninggal, dia itu ingin berjumpa dengan Allah dan Allah menginginkan untuk berjumpa dengannya. Dan sebaliknya sekarang, wa idza arada Allah bi 'abdin syarran. Jika Allah menginginkan menginginkan pada seorang hamba itu kesudahan yang tidak baik, artinya su'ul khatimah, syarran, qayyada lahu qabla mautihi bi'amin syaitanan. Allah akan menugaskan syaitan untuk menemaninya. Ya. Fa'adallahu, dan ini syaitan ini akan menjerumuskannya dan akan menyesatkannya nanti. Wa fatanahu, dan akan memitnahnya dengan fitnah-fitnah yang keji. Enggak? Syaitan. Hatta yaqulan nasu, sehingga orang-orang begitu dia meninggal, orang-orang akan mengatakan apa? Mata fulanun syarra makan. Mati si fulan dalam keadaan sangat jelek, sangat tidak baik. Fa idza uhdira, nah di salah begitu dia dihadirkan nanti, wa ra'a ma yanzilu bihi minal adab, dan dia melihat adab yang akan dijatuhkan, yang akan dikenakan kepadanya. Tablughu nafsuhu, fadzalika minal adabi tablughu nafsuhu. Wa ra'a ma yanzilu bihi minal adab, tablughu nafsuhu. Karena jiwanya itu tahawwa, dia juga akan melihat nanti. Jiwanya itu ruhnya itu akan melihat apa yang disiapkan baginya daripada siksa-siksa yang ya, sebagaimana dia perbuat di dunia. Hatta fadzalika hina yakrahu liqa Allah wa karihallahu liqa'ahu, dan itu di saat dia itu tidak ingin untuk berjumpa dengan Allah, begitu juga Allah tidak suka berjumpa dengannya. Ini dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang mukmin nanti kalau sudah dia itu akan mendapatkan surga, dan juga ada yang ditambah dengan mendapatkan surga. Apa itu? Melihat langsung melihat Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ahsanul husna, bagi orang yang berbuat kebaikan, yang berbuat baik di dunia ini, husna itu adalah surga. Wa ziyadah itu adalah apa? An-nazar ila wajhillah Subhanahu wa taala. Al-Karim. Ala kulli hal, ini sengaja diuraikan juga oleh muallif supaya kita itu wanti-wantin dah hendak tersampaian, jangan sampai terlena oleh dunia ini. Kau usahakan nanti berusaha bagaimana sebelum kita dijemput oleh kematian untuk berbuat sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Begitu juga kalau kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amal-amal yang saleh, amal-amal yang baik, dan Allah pun akan senang menyambut kita nanti. Ya. Nah, ini berapa tafsiran daripada sabda Rasulullah yang mengatakan, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah
karihallahu liqa'ahu. Itu kapan? Sewaktu dia itu menghadapi sakaratul maut, karena menghadapi sudah kulitnya sudah keriput, dan jemarinya sudah menjadi kram, beku, ya. Itu juga pandangannya sudah mengikuti ruhnya. Wa hasyaraja sadru, dan dadanya sudah sulit untuk bernapas. Nah, di saat itu kalau dia ingin berjumpa dengan Allah SWT, maka Allah akan menyambutnya. Kalau dia tidak ingin berjumpa dengan Allah, Allah pun akan berpaling darinya, enggak? Nah, dan tafsiran yang berikutnya lain lagi seperti yang tadi kita bacakan. Kita ketahui bahwa Allah akan menugaskan seorang malaikat bagi orang yang mukmin ini untuk menemaninya sebelum dia meninggal, 1 tahun sebelum dia meninggal. Malaikat supaya dia benar-benar langkah-langkahnya itu menuju kebaikan, dan dia diberikan taufik untuk berbuat kebaikan di dunia ini selama 1 tahun. Untuk apa? Untuk bisa menghapus apa yang tadinya yang dia lakukan dari ketentuan yang dilanggar dari ketentuan Allah SWT, ya, dosa-dosanya bisa dihapus dengan perbuatannya. 1 tahun ya cukup. 1 tahun ya cukup 1 tahun. Tahun dengan berbuat kebaikan, dengan kan, makanya di sini sebutkan qayyadalahu qabla mauti bi'amin. 1 tahun sebelum dia meninggal Allah tugaskan malaikat. Begitu juga orang kafir, yang ditugaskan bukan malaikat, syaitan untuk mengiringnya untuk berbuat yang kejahatan malik, ya. Maka itu dinamakan dengan, disinilah yang membedakan seorang mukmin yang husnul khatimah dengan yang su'ul khatimah. Mudah-mudahanlah kita termasuk orang yang pertama, orang yang diberikan kesempatan, keringanan untuk berbuat sesuatu yang baik. Maka dari itu, ya, alhamdulillah, dunia ini, ya, kita kan sementara hidup di dunia. Hidup yang abadi itu adalah di akhirat nanti. Maka apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan di dunia ini, hendaknya yang bernilaikan ibadah selepun endah, apapun bentuknya, ya. Dan itu yang akan menemani kita nanti. Makanya orang yang, ya, idza mata ibnu Adam, kalau mati seorang itu akan ditemani oleh 3 sesuatu. Hartanya, keluarganya, dan amalnya. 1 yang mengikut dia, 2 yang akan kembali. Keluarganya dengan hartanya itu akan kembali. Tapi yang mengikut dia adalah amalnya, amal salehnya. Amal saleh atau amal yang tidak saleh. Dia akan dapatkan. Kama tadinu tudan. Bagaimana engkau berbuat, itulah engkau terima nanti. Apa yang kau perbuat di dunia, itulah yang kau akan terima di akhirat balasannya. Wa akhrajat Tirmidzi fi abwabil al-qadar an Anasin. Meriwayatkan Imam Tirmidzi. Ini hadis dimasukkan dalam babul qadar. Bab tentang takdir oleh Imam Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi, sunannya. An Anasin, dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala qala. Anas mengatakan apa? Qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, Inna Allah azza wa jalla idza arada bi 'abdin khairan ista'malahu. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, jikalau menghendaki kepada seorang hamba kebaikan, maka dia akan diberikan untuk melakukannya. Mereka kesempatan, mereka digampangkan untuk berbuat kebaikan tersebut. Faqila kaifa yasta'milu ya Rasulullah, bagaimana dia itu menugaskannya, memberikan dia kesempatan untuk ini ya Rasulullah? Qala yuwaffiquhu li amalin salihin. Allah memberikan dia taufik untuk melakukan amal-amal salih qabla mautihi, sebelum dia meninggal. Kan dia namakan dengan husnul khatimah. Kan dia terkanggo walaupun orang itu kadang-kadang orang itu berbuat yang orang tidak pandangan tenda, belum tentu orang ini nanti akan meninggal dalam keadaan begini. Bisa jadi sebaliknya, kita yang mencela dia nanti akan
meninggal dalam keadaan begitu, dan dia akan meninggal dengan keadaan baik. Tapi kewajiban kita untuk mengingatkan dia. Kewajiban itu sebagai seorang hamba, sebagai saudaranya ya di dunia ini, kita ingatkan, oh ini suatu kesalahan, nggak boleh dilakukan, tolong dendek ulang alik. Nah, kemudian karena setiap yang dinilai sama Allah Subhanahu wa taala adalah di akhir daripada umur kita. Nah, di akhir umur kita untuk bagus, nah itulah yang belum tentu laun. Kadang-kadang dengan berbuat yang tidak yang menurut kita itu suatu kejelekan, nah, kejelekan. Dia terganggu macam yang tidak boleh kita itu mengecam dia, menganut dia, nah, tapi wajib bagi kita untuk menasihatinya. Maka dalam satu hadis Rasulullah mengatakan apa? Unsur akhaka zaliman aw madluma. Bantulah, tolonglah saudaramu itu baik dalam keadaan zalim atau keadaan mazlum. Kalau dia itu dizalimi, oke, kami tahu, kami akan membantunya. Tapi kalau dia zalim, bagaimana kita membantunya Rasulullah dalam keadaan zalim? Tanhahu 'anil dzulmi. Kau melarangnya untuk berbuat kezaliman. Itu namanya kita menolong dia. Kita mencegahnya untuk berbuat yang tidak, yang melanggar ketentuan Allah SWT, itu kita menolong dia. Makanya dalam hadis itu unsur, bantulah, tolonglah saudaramu itu baik dalam keadaan zalim atau mazlum, baik keadaan dia zalim atau dizalimi. Kalau dizalimi oke, tahu membantu ya dah. Tapi keadaan zalim bagaimana? Nah, kita akan mencegahnya untuk berbuat kezaliman. Itu namakan kita membantu untuk membantu saudara kita yang zalim, mencegah dia untuk jangan sampai berbuat kezaliman. Begitu juga di sini, enggak? Nah, Allah akan menugaskan dia, menggampangkan dia untuk berbuat kebaikan. Nah, di akhir hayatnya, kalau Allah menginginkan kebaikan kepada seorang, Allah akan di akhir hayatnya nanti, sebelum dia meninggal, Allah akan membuat dia itu gampang untuk berbuat kebaikan. Ya, yasta'miluhu, kaifa yasta'milu, bagaimana Allah menugaskannya, mengerjakannya untuk berbuat kan? Qala yuwaffiquhu li'amalin salihin. Allah akan berikan dia taufik. Taufik itu kan kita tahu. Nah, halqu qadratil ada at-ta'ah. Allah menciptakan kemampuan bagi seseorang untuk berbuat ketaatan nanti. Itu namakan taufik. Di akhir hayatnya dia diberikan kemampuan, kegampangan untuk melakukan sesuatu yang baik. Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut, sebelum dia meninggal. Itu namakan yasta'miluhu. Allah memperkerjakannya, menugaskannya untuk melakukan sesuatu yang baik, satu kebaikan di akhir hayatnya nanti. Qala Abu Isa, mengatakan Abu Isa ini adalah kunyah daripada Imam Tirmidzi. Hada haditsun sahihun. Ini haditsun sahihun. Wa qala Syekhul Muallif, mengatakan Imam Qurtubi Muallif rahimahullah taala, wa minhu al-haditsul akhar, di antaranya ada hadis yang lain juga yang mengatakan apa? Rasulullah mengatakan idza aradallahu bi 'abdihi khairan asalahu. Jikalau Allah menghendaki pada hambanya kebaikan, asalahu diambil dari kata asal itu adalah madu, suatu yang manis. Dan nanti di akhir hayatnya itu dia diberikan kegampangan untuk melakukan ketaatan, seakan-akan dia itu supaya kehidupannya, akhir daripada kehidupannya itu baik, enak, manis seperti madu. Benar, seakan-akan begitu ya. Nah, idza aradallahu bi'abdihi khairan asalahu. Asal itu diambil kata asal itu adalah madu. Madu ngombe manis nih madu kan. Madu itu artinya apa? Dari segi apapun madu itu syifa. Pertama dia manis, kedua itu syifa, bagi obat. Ya. Begitu juga di sini. Seorang hamba itu kalau Allah menghendaki dia baik, nanti di akhir hayatnya dia akan dijadikan seperti madu. Artinya bermanfaat.
Bahkan di dalam Al-Quran, fihi syifa'ul linnas. Fihi syifa'ul linnas. Di dalamnya itu Nahl. Nahl itu, ya, di dalamnya ini madu itu ada syifa'ul linnas, syifa untuk orang. Bukan syifa'ul lil mu'minin doang. Kalau Quran kan syifa'ul lil mu'minin. Namun ini asal ini syifa'ul linnas. Linnas itu mukminnya atau tidak mukminnya. Bagi obat bagi orang yang ada di, ya, baik dia itu orang muslim atau orang kafir, itu merupakan obat bagi mereka, enggak? Nah, makanya di sini ida aradallah bi 'abdihi khairan, jikalau Allah menghendaki kepada hambanya itu kebaikan, asalahu. Nah, di sini apa arti asalahu? Qalu ya Rasulullah. Ini sahabat aja bertanya, apa yang dimaksud dengan asalahu? Qala, di sini Rasulullah mengatakan apa? Yaftahullahu lahu amalan salihan. Allah akan membukakan baginya pintu, ladang untuk berbuat kebaikan. Amal-amal saleh. Baina yaday mautihi. Saat dia mau menghadapi kematian. Sudah dekat dari kematiannya, di sana Allah akan membukakan pintu ladang untuk berbuat kebaikan membuat amal soleh, hatta yarda anhu man haulahu, sehingga orang di sekelilingnya meridainya. Boleh kita baca hatta yarda anhu, hatta yurdi anhu. Namun hatta yurdi anhu, hatta sehingga Allah menjadikan orang-orang di sekeliling itu ridha. Namun dibaca hatta yarda anhu man haulahu, sehingga orang-orang yang sekelilingnya itu ridha. Ya. Yaftahullahu lahu amalan salihan. Allah akan membukakan baginya ladang untuk berbuat amal saleh sebelum dia meninggal. Nah, itu orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah SWT, yang Allah ingin kepada hamba ini suatu kebaikan, maka Allah akan membukakan ladang untuk berbuat kebaikan baginya. Baina yaday mautihi, sebelum dia meninggal. Sebelum dia meninggal. Hatta yarda anhu man haulahu, sehingga orang-orang di sekelilingnya itu meridainya. Wa hatta yurdi anhu man haulahu, sehingga Allah menjadikan orang-orang di sekelilingnya itu ridha. Nah, jadi lamun hatta yarda, lamun tabat hatta yarda, jadi fa'ilnya man. Lamun kata hatta yurdi, jadi fa'ilnya Allah Subhanahu wa taala, enggak? Hatta yurdillahu, yurdillahu anhu man haulahu. Itu arti daripada asalahu. Allah akan membukakan ladang kebaikan untuk supaya dia bisa beramal saleh dah dia sebelum dia meninggal. Ya. Idza aradallah bi 'abdihi khairan asalahu. Qalu ya Rasulullah wa ma asalahu? Qala yaftahu Allahu lahu 'amalan salihan baina yaday mautihi hatta yarda anhu man haulahu. Allah akan membukakan ladang kebaikan amal soleh baginya untuk berbuat amal soleh sehingga orang-orang di sekelilingnya itu meridainya. Atau Allah membuat orang-orang di sekelilingnya itu ridha kepadanya. Ya. Wa an Qatadah fi tafsir qaulihi ta'ala. Dari Sayyidina Qatadah fi tafsir qaulihi ta'ala, dalam menafsirkan qaulihi ta'ala, firman Allah, farauhun wa raihan. Qala ar-rauhu ar-rahmatu. Di dalam wa jannatun na'im. Di sana apa awal ayatnya? Surat Waqiah ini. Di akhir surat Waqiah. Farauhun wa raihan wa jannatun na'im. Fa amma in kana min al-muqarrabin. Jikalau dia jadikan dikehendaki oleh Allah SWT daripada orang-orang yang dekat dengan Allah SWT, fa in kana minal muqarrabin farauhun wa raihanun. Rauhun di sini artinya rahmat. Ya Allah kan berikan rahmat. Wa raihanun ay tatalaqahu bihil malaikatu indal maut. Malaikat akan menyambutnya dengan raihan. Raihan itu artinya tumbuh-tumbuhan yang bau harum, yang aromanya enak. Lagu si tautan ke raihan itu ya. Tumbuhan tahu dah ini, rehan ini.
Kemengino arah rehan bahasa Arab yang sekarang deh. Kemengino kan enak mampu ini kan. Akan disambut nanti dengan apa? Dengan aroma yang baik, yang enak yang sedap dengan wangi-wangian disambut sama malaikat nanti. Amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihanun wa jannatun na'im. Kalau dia termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka faraihanun, dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dia akan disambut oleh para malaikat dengan apa? Dengan wangi-wangian, dengan bau yang enak, yang sedap. Jadi orang yang baik itu akan disambut. Menita marite tamun teningke. Mana datang tiba balik, sendiri mana datang saya prote juduk. Kamar-kamar kan pas saya prote sedap main bune kan. Dengan bagus. Tamu ini ya. Tamu spesial import juduk. Nah, begitulah disambutnya kita nanti. Diperumpamakan seperti itulah akan disambut nanti di hari kiamat. Kalau kita termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah SWT baik, maka kita akan mendapatkan rahmat Allah nanti. Disambut dengan rahmat, disambut dengan apa? Dengan hangat sama malaikat. Dengan aroma-aroma apa namanya? Bau-bau yang enak, yang sedap. Maka di sini disebutkan ar-rauhu ar-rahmatu. Ar-rauhun ay rahmatun min Allah. War-raihan. War-raihan apa arti raihan? Tatalaqahu bihil malaikatu. Malaikat menyambutnya dengan raihan itu. Bihi ay birraihan. Menyambutnya dengan raihan, dengan makanya disebutkan di sana ar-raihan itu adalah apa? Nabatun. Nabatun dzu raihatin thayyibah. Yang mempunyai aroma enak. Tapi yang sekarang yang saya tahu ya raihan itu adalah marak kemengi itu adalah raihan itu. Sering orang-orang di sana itu kalau kadang-kadang pi apa? Umpi tolok nil tolok nil kantongang ne. Itu maka raihan ya. Nah, dengan itu nanti akan disambutnya seorang hamba yang baik. Nah. Allah SWT Allah Subhanahu wa taala alam. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما واتنا حكمة يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا يا ارحم الراحمين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من مسافر رضاك ولا تولنا ولمن سواك ولا تجعلنا من خالف امرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah Akbar.